Halo sahabat Indonesia, salam gerakan perubahan. Hari Kamis kemarin, masyarakat Indonesia dihebohkan oleh berita bahwa Pak Anies Baswedan akan dipasangkan dengan Gus Muhaimin yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa. Padahal kita ketahui bahwa Gus Muhaimin atau Caimin biasa disebut berada di koalisi bersama dengan Pak Prabowo. Justru berita ini sangat menghebohkan hingga memancing reaksi yang begitu luar biasa dari Partai Demokrat. Bahkan Partai Demokrat sampai mengeluarkan surat di atas kop surat Demokrat sendiri melalui kesekjenannya menyampaikan message atau pesan. Coba kita flashback ya ke belakang sedikit. Beberapa bulan yang lalu saat koalisi perubahan untuk persatuan ini dibentuk, semua partai, baik itu Nasdem, PKS dan Demokrat, sama-sama menyatakan bahwa menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Anies Baswedan sebagai penentu siapa yang akan menjadi cawapres beliau. Nah, ada info bahwa akan dipasangkan dengan Caimin. Nah, kenapa Demokrat bereaksi begitu kuat gitu loh? Ya itu sah-sah saja, itu kan mereka punya keinginan, mereka punya hal yang mereka yakini. Tapi bagaimana dengan apa yang diucapkan dahulu, yaitu ingin tetap menjaga persatuan di dalam koalisi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Anies untuk menentukan cawapresnya. Dan sampai dengan video ini dibuat, kita belum mendengar Pak Anies menyebutkan siapa nama calon wakil presiden beliau. Ya tapi kita mau bilang apa? Semua sudah terjadi. Dalam komunikasi politik, pada saat kita menyampaikan message atau pesan kepada publik, ataupun kita sebutlah masyarakat, tentu kita ingin persepsi terbentuk di masyarakat, hingga masyarakat itu menjadi trust atau percaya bahwa inilah pilihan yang tepat. Gitu ya. Nah, jadi apa yang diucapkan oleh politisi itu pasti akan diingat, akan direkam oleh masyarakat. Dulu kamu kan bilang begini, dulu kamu janji begini. Makanya banyak hal-hal yang kita lihat apabila baik itu di legislatif ya, apabila seseorang terpilih tapi dia mengingkari janjinya, banyak yang di periode berikutnya dia tidak terpilih lagi. Begitu juga dalam pilpres. Apabila seorang kandidat ternyata tidak memenuhi janjinya, apabila dia ikut lagi, itu bisa kita lihat di banyak negara, dia tidak terpilih lagi. Karena sudah tidak ada trust. Contoh yang kemarin adalah Presiden Trump. Terlepas dari isu apakah begini begono, tapi trustnya sudah hilang di masyarakat, sehingga terpilih presiden yang baru. Begitu juga di Indonesia. Masyarakat itu melihat apa yang diucapkan oleh politisi. Karena itu semacam garansi bagi masyarakat. Jadi pesan saya kepada para politisi, hati-hati dalam mengeluarkan statement. Karena statement itu akan dipegang dan diingat oleh masyarakat yang akan memilih Anda. Apabila Anda tidak komit dengan statement yang Anda sampaikan, jangan salahkan masyarakat. Apabila mulai memiliki keraguan kepada Anda, komunikasi politik yang Anda bangun sekian lama itu bisa rusak.
hanya dalam tempo sekian detik. Jadi tetap teguh dalam berkomitmen. Ini kepada seluruh politisi ya yang ada di Indonesia. Dalam berkampanye juga tetap teguh pada apa janji-janji Anda, apa komitmen yang Anda miliki, agar tercipta trust di masyarakat. Kita jadikan pemilu 2024 sebagai pemilu yang damai, pemilu yang riang gembira, pemilu yang penuh gagasan dan ide. Tidak ada black campaign, tidak ada hoax. Kita tunjukkan bahwa negara Indonesia adalah contoh dari sebuah negara demokrasi yang mumpuni. Karena Pancasila yang kita yakini sebagai dasar negara kita itu sudah sangat luar biasa. Nilai-nilai luhur terkandung di dalamnya. Wahai anak bangsa Indonesia, tetap cintai Indonesia, tetap junjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Salam Gerakan Perubahan.